T-34, tank yang paling banyak diproduksi dalam Perang Dunia Kedua, dengan total mencapai lebih dari 84.000 unit diproduksi selama perang, dan juga sekaligus yang paling banyak menelan kekalahan, yaitu sebanyak kurang lebih 44.000 tank yang rusak atau hancur selama berlangsungnya perang. Sejarah pengembangan tank T-34 dapat dilacak dari tahun 1937, 2 tahun sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu tank utama Soviet yaitu seri BT-7, yang meskipun telah memiliki performa mobilitas yang cukup baik, tank ini memiliki kekurangan pada lapisan baja yang tipis dan daya tembak yang lemah. Karena itulah, sebuah tank baru dengan kecepatan yang sama baiknya, namun memiliki perlindungan serta daya tembak yang lebih baik, harus diciptakan. Berdasarkan problem tersebut, dibuatkanlah sebuah prototipe dengan nama A-20 yang memiliki desain armor yang miring dan desain turret yang berbeda dengan BT-7, namun dengan ketebalan armor dan persenjataan yang sama dari seri BT-7. Kemudian muncullah varian modifikasinya yaitu A-32 yang menambahkan roda jalan menjadi 5 di tiap sisi yang membuat distribusi beban lebih baik, roda rantai yang diperlebar, lapisan baja yang dipertebal, serta yang paling penting, perubahan kaliber meriam dari yang semula hanya 45 mm menjadi 76,2 mm dengan barrel pendek yang secara drastis meningkatkan daya hancur dari tank ini. Hingga pada akhirnya pada awal tahun 1940, dua prototipe dari apa yang kita kenal sebagai T-34 sudah siap untuk diuji coba. Prototipe ini terbukti mampu melampaui kecepatan dari tank BT-7 dengan proteksi armor yang lebih baik, berkat desain dari armor miring yang revolusioner tersebut. Namun desain ini memiliki konsekuensi, yaitu situasi di dalam tank menjadi sangat sempit. Belum lagi visibilitas bagi kru di dalamnya sangatlah buruk. Setelah beberapa bulan berlalu dan berbagai uji coba serta penyempurnaan telah dilakukan, T-34 akhirnya diproduksi secara massal dengan desain final yang berbobot kurang lebih 26 ton dengan kondisi siap tempur. Selama bertahun-tahun berlangsungnya Perang Dunia Kedua, T-34 telah mengalami beberapa modifikasi dan penyempurnaan, seperti penambahan ketebalan armor, modifikasi turret, hingga pergantian meriam dengan kaliber 85 mm yang variannya dikenal dengan T-3485 yang memiliki armor lebih tebal, serta turret yang lebih besar sehingga mampu memuat tambahan satu orang kru yang dimana sebelumnya peran penembak meriam dan komandan tank dilakukan oleh satu orang saja, kini mampu ditugaskan secara terpisah. Sejak awal dikembangkan, T-34 memperkenalkan sejumlah penemuan baru yang cukup revolusioner. Salah satunya adalah penggunaan armor miring secara utuh di seluruh sisi badan tank. Memang penggunaan armor miring ini sudah diimplementasikan sejak jauh sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Tank-tank BT seri Soviet terdahulu, dan juga beberapa tank-tank Perancis dari era Perang Dunia ke-1 hingga masa antar perang, sebenarnya sudah menggunakan desain armor miring. Namun barulah di seri T-34 di mana pengimplementasiannya dilakukan secara total, menyeluruh di sekeliling bodi tank. Lalu mengapa desain armor ini dianggap revolusioner? Secara teori, desain armor yang miring mampu menambah ketebalan efektif dari lapisan baja, tanpa harus mempertebal baja itu sendiri. Kita ambil contoh dari tank T-34, di mana tank ini memiliki lapisan baja di bagian depan setebal hanya 45 mm. Namun karena desainnya yang dimiringkan sebanyak 60 derajat, maka secara otomatis ketika ada peluru yang ditembakkan ke arahnya secara horizontal, ketebalan efektifnya menjadi 90 mm. Berkat penambahan ketebalan baja dari dimiringkannya lapisan baja tersebut. Secara keseluruhan, penggunaan desain armor ini mampu menambah ketebalan efektif dari lapisan baja tank, tanpa harus menambah ketebalan dari baja itu sendiri, sehingga tank mampu menggunakan lapisan baja yang lebih tipis, dan membuat tank lebih ringan yang berimbas pada meningkatnya mobilitas tank. Namun tentu saja desain ini memiliki beberapa kekurangan. Penggunaan desain ini membuat ruangan di dalam tank menjadi lebih sempit, sehingga membatasi beberapa aspek seperti kenyamanan kru di dalamnya, serta jumlah maksimal peluru dan bahan bakar yang mampu ditampung. Selain itu, desain armor miring memerlukan teknik produksi yang lebih presisi, yang dapat menjadi tantangan bagi pabrik-pabrik Soviet yang beroperasi dalam kondisi perang saat itu. Implementasi desain armor miring di seluruh sisi badan tank yang diinisiasi oleh Soviet pada T-34 ini, kemudian menginspirasi desain beberapa tank dari negara lain. Salah satu yang paling dikenal adalah Nazi Jerman yang memperkenalkan tank Panther pada tahun 1934, yang desainnya terinspirasi dari tank T-34. Dan bahkan tank ini dikembangkan khusus untuk mengcounter tank T-34 Soviet. Selain itu, kejeniusan dari desain T-34 tidak berhenti hanya dari segi desain armor yang miring saja. Pada saat T-34 diperkenalkan ke medan tempur, di masa itu T-34 adalah salah satu tank pertama kali yang menggunakan roda rantai dengan ukuran yang cukup lebar. Bukan tanpa maksud, penggunaan rantai lebar ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi medan di front Rusia, yang kebanyakan berada di perhutanan yang berlumpur, dan juga salju yang sangat dalam saat musim dingin. Rantai yang lebar mampu mendistribusikan berat tank ke area permukaan yang lebih luas,
sehingga mengurangi tekanan tanah. Hal ini penting di medan yang lunak dan tidak rata, seperti lumpur, salju, atau tanah berawa. Namun dengan konsekuensi tank dengan rantai lebar mengalami pengurangan dari mobilitas kecepatan saat berada di jalanan keras seperti di jalanan beraspal. Pada masa itu, landscape di tanah Rusia dipenuhi dengan hutan lebat dan belum banyak jalanan beraspal. Di Eropa Timur, ada satu musim yang dikenal sebagai Raputitsa, atau musim lumpur, di mana pada saat pergantian musim salju ke musim semi, salju-salju tebal mencair, sehingga membuat tanah menjadi berlumpur. Kondisi ini bersamaan dengan musim salju di Rusia yang sangat dingin, menjadi salah satu penyebab gagalnya Operasi Barbarossa yang merupakan invasi Nazi Jerman ke Uni Soviet di tahun 1941. T-34 dirancang dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan produksi. Komponennya mudah diproduksi, sehingga pabrik-pabrik Soviet dapat memproduksi ribuan tank bahkan di tengah tekanan perang. Kesederhanaan ini juga membuat tank ini lebih mudah diperbaiki di lapangan, dan bahkan Soviet juga menyediakan suku cadang yang sangat banyak bagi tank T-34, sehingga kerusakan yang kecil dan bisa diperbaiki pun seringkali akan langsung diganti dengan suku cadang yang baru. T-34 memiliki keseimbangan yang hampir sempurna antara daya tembak, lapisan baja, dan mobilitas. Tidak seperti beberapa tank Jerman, yang mengutamakan satu aspek dengan mengorbankan aspek lainnya. Misalnya armor yang tebal dan daya tembak tinggi dari Tiger 1, tetapi mobilitasnya buruk. T-34 mampu menengahi ketiga aspek tersebut. Keseimbangan ini membuatnya serbaguna dan efektif dalam berbagai skenario pertempuran, seperti di front timur ketika awal Jerman menginvasi Soviet, ataupun di front barat pada akhir perang saat pasukan Soviet menduduki kota Berlin. T-34 relatif murah untuk diproduksi dibandingkan dengan tank Jerman. Hal ini memungkinkan Uni Soviet untuk memproduksi tank ini dalam jumlah besar. Bahkan selama periode perang, Soviet mampu memproduksi rata-rata hingga 1.300 unit T-34 per bulan, jauh mengalahkan Jerman dalam hal kuantitas. Tank T-34 tentu tak luput dari kekurangan. Bagian dalam T-34 sempit dan tidak nyaman, terutama pada model awal, di mana turretnya hanya dapat memuat 2 orang, yaitu komandan yang juga berperan sebagai penembak meriam dan pemuat peluru. Tidak adanya kupola khusus untuk komandan pada model awal juga membuat komandan kesulitan mengamati medan perang, yang menyebabkan waktu reaksi menjadi lebih lambat. T-34 juga memiliki masalah mekanis, terutama transmisi dan mesin yang tidak dapat diandalkan. Masalah ini sebagian disebabkan oleh proses produksi yang terburu-buru dan penggunaan tenaga kerja yang tidak terampil di pabrik-pabrik Soviet. Kerusakan ini sering terjadi dan banyak T-34 ditinggalkan atau dihancurkan oleh kru mereka sendiri untuk penjaga penangkapan. Meriam T-34 juga memiliki depresi atau kemampuan untuk membidik ke bawah yang terbatas dan membuatnya sulit untuk menyerang target dari posisi lambung bawah atau di medan yang tidak rata, yang sangat merugikan dalam skenario pertempuran defensif atau berbukit. Hal ini disebabkan karena desain turret dari T-34 yang rendah, yang bertujuan untuk mengurangi profil dari tank tersebut, dan didukung juga dengan medan pertempuran Rusia yang kebanyakan adalah daratan rata dan tidak terlalu berbukit. Seiringan dengan berlangsungnya perang, T-34 terus mengalami modifikasi dan peningkatan, dan yang paling signifikan adalah T-34-85 yang mengganti meriam sebelumnya yang berkaliber 76,2 mm menjadi 85 mm sebagai respon atas munculnya tank-tank baru Jerman seperti Tiger dan Panther. Varian ini juga memiliki turret yang lebih besar, sehingga ergonomi kru lebih baik dan bahkan mampu memberi ruang tambahan untuk satu orang kru yang diposisikan sebagai komandan, di mana sebelumnya komandan tank juga merangkap tugas sebagai penembak meriam. Prinsip desain T-34 dengan lapisan baja miring yang menyeluruh dan fokusnya pada keseimbangan ketiga aspek mobilitas, perlindungan, dan daya tembak menjadi dasar bagi pengembangan tank pasca perang di seluruh dunia. Prinsip ini menginspirasi desain tank seperti T-5455 Soviet, M48 Patton Amerika, dan bahkan main battle tank di era modern. Tank T-34 mungkin dapat dikatakan sebagai sebuah tank yang tidak begitu superior dalam medan tempur. Terlebih jika kita membandingkan T-34 ke dalam medan pertempuran 1 lawan 1 dengan tank lain. Namun dari sudut pandang strategis, mungkin T-34 bisa disebut sebagai tank yang memenangkan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Mengapa demikian? Karena kesederhanaan dari desain T-34, pabrikan tank Soviet mampu memproduksi ribuan tank ini secara cepat, murah, dan mudah, sehingga mampu mengerahkan ratusan bahkan ribuan tank baru ke medan tempur tiap bulannya, dan mampu mengalahkan Panzer Jerman yang meskipun memiliki kualitas yang lebih superior, kuantitasnya sangat terbatas. Dan celah inilah yang diambil oleh Soviet yang akhirnya mampu membawa tank-tank mereka ke jantung kota Berlin dan memenangkan Perang Dunia Kedua.